Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,17%. Dengan total market cap mencapai di 855 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat terkoreksi sekitar 1%-an dan sekarang ada di angka 17.048 USD ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Sepertinya karena ekonomi kalender, nanti kita bahas di belakang ya. Tapi overall masih oke. Bitcoin masih daily close di atas dari struktur 16.900 ya. Lalu untuk Ethereum kita bisa lihat dia terkoreksi double-nya dari Bitcoin, yaitu 2%-an, dan sekarang ada di angka 1.266 ya. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,8%-an di angka 299. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,72% di angka 38 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 1,73%, dan Cardano terkoreksi sebesar 1,21%. Yang terakhir Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,61%. Jadi overall cenderung terkoreksi pada hari ini ya. Lagi-lagi menurut gue hubungannya karena economic calendar. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kemarin economic calendar yang kita tunggu-tunggu jam 10 malam ada ISM non manufacturing PMI. Dan seperti yang kita bahas juga kemarin, kita berharap lebih rendah daripada ekspektasi. Ternyata pada faktanya ya kita bisa lihat lebih tinggi daripada forecast dan lebih tinggi daripada bulan sebelumnya ya. Jadi ya ini dia penyebabnya kenapa cryptocurrency market cenderung terkoreksi. Tetapi ya sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan DXY yang peningkatannya lumayan signifikan ya, dibandingkan beberapa risk on aset lain, cryptocurrency jujurnya nggak terlalu dead bad jujurnya ya, masih lebih oke dibandingkan beberapa aset kelas lain ya. Jadi quite okay. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penyebab kenapa ya pada kemarin itu terjadi sedikit penurunan terhadap risk on asset ya. Kalau buat lo yang cuma lihat kripto ya berarti di kripto. Karena kalau kita lihat di sini signifikan ya. Forecast 53,3 dan bulan lalu 54,4, faktanya jadi 56,5, berarti nyaris ya lu hitung istilah selisihnya lumayan jauh ya. Jadi ini penyebab utama kenapa USD menguat dan cryptocurrency market cenderung koreksi kemarin ya, walaupun jujurnya bounce sih sekarang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk data kemarin. Dan data hari ini kita bisa lihat akan ada data apa nih, kita lihat ya. Ini Inggris, ini US. Basically nggak ada yang ekstrim tinggi lah. Importance-nya untuk yang US ya. Dan sekali lagi, untuk di luar dari US sampai sekarang masih belum terlalu membuat market volatile untuk kripto ya tepatnya ya. Kalau untuk risk online mungkin lebih berpengaruh. Tapi kalau untuk kripto nggak tahu kenapa lebih pengaruhnya hanya data US saja ya. Jadi sekali lagi untuk sekarang US nggak ada yang ekstrim penting, paling hanya ada dari Australia, kirain Euro. Jadi ya bisa dibilang hari ini sedikit libur dari economic calendar ya. Fokus kita akan lebih ke TA. Nah, seperti biasa kita lihat dulu ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin sedikit mengkhawatirkan jujurnya ya. Tapi harusnya sih kalau lu untuk posisi long kemarin udah aman karena udah kena TP dan signifikan di atas ya. Kemarin posisi tertinggi itu di 17.429 ya, sementara target TP di sekitar 17.300. Kalau lebih sedikit agresif ya dinaikin ke 17.350 mungkin ya. Oke, jadi sudah aman. Dan kemarin kita bisa lihat dia juga mantul. Dia mantul di 16.900 untuk ke 1, 2, 3, 4 keempat kalinya ya. Jadi ya not bad lah, not bad. PR-nya masih diselesaikan. Nah, sekarang harapan gue sih ini mulai membentuk suatu daerah demand ya, satu daerah demand, Bollinger Band-nya mulai pelan-pelan naik dan langsung membuat ke atas lagi ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk short termnya. Untuk long term seperti biasa kita belum bahas dulu karena masih cukup jauh ya dari target long termnya, yaitu adalah MA20 weekly dan juga 19.200 ya, masih jauh. Jadi ya udah kita bahasnya nanti aja. For now kita akan lebih bahas ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar seperti yang kita bisa lihat kemarin sayangnya mantul di 104,13 ya. Jadi sekali lagi ya, bahkan untuk di XY saja support resistance itu sangat berpengaruh.
Mungkin ada yang mikir, "Bang, ngapain sih nge-TA indeks dolar?" Indeks dolar kan demand USD. Emang ngaruh gitu dengan TA? Ya, ini lihat sendiri ya. Mantulnya di tempat-tempat yang memang support dan reject-nya di tempat-tempat yang memang resisten. Ya, jadi sekali lagi, TA works ya, tapi bukan sebagai dukun, tapi untuk kita sebagai tool. Kita lihat nih probability-nya lebih kemana. Tapi peningkatan kemarin jujurnya not that bad lah ya. Karena kalau kita lihat di sini dia sudah 3 hari terus-terusan candle merah. Jadi ya butuhlah sedikit rally. Jadi kan koreksi, rally, koreksi, rally. Nah, sekarang ya yang gue harapkan adalah dia retest ke 105,5 tapi nggak tembus ya. Harapan gue adalah dia reject lagi seperti pada tanggal 2 Desember ya, naik ke atas dan turun lagi. Kalau bisa daily close-nya di bawah dari 104,13. Untuk kemarin cukup sulit lah karena Bollinger Band-nya ya masih dekat juga sih sampai sekarang ya. Tapi harapan gue sih dia bisa daily close di bawah dari 104,13. Nah, ini menurut gue bisa terjadi ya, bisa terjadi apabila ya the Feds nanti di pengeluaran data selanjutnya atau ya mungkin lebih tepatnya meeting selanjutnya bahasanya masih tetap dovish ya, dan tentunya masih terus sesuai dengan bukan janji ya, statement mereka sebelumnya. Mereka bilang ya terakhir itu peningkatan interest rate akan tidak terlalu tinggi seperti kemarin-kemarinnya. Mereka udah bilang nggak bisa, ekonominya udah nggak bisa nahan lagi. Nah, jadi ya harapan gua sih nanti di Desember ini ya hasil dari interest rate ya peningkatannya 50 atau lebih gila lagi kalau di bawah 50 BPS. Kalau itu bisa terjadi, menurut gua indeks dolar akan membuat suatu lower low yang lebih dalam lagi dan mulai akan trade di bawah dari 104,13. Tetapi kalau the Fed tiba-tiba berubah sikap ya, mereka merasa bahwa oh demand masih ada di market ya, dia mengubah statement, dia menyatakan bahwa harus ditingkatkan lebih besar lagi, kemungkinan akan kembali tembus MA200. Dan seperti pembahasan gue dari kemarin, MA200 ini cukup penting ya. Saat dia ya berubah menjadi resisten, dia di retest sebagai resisten, dia biasanya berubah menjadi bear market ya. Sama kasusnya seperti di siklus sebelumnya. Saat dia mulai mengubah MA200 dari resisten menjadi support di sini, nah kita lihat di sini mulai indeks dolar menguat terus-menerus. Jadi sekali lagi, yang kita harapkan adalah indeks dolar yang melemah dan reject MA200. Ya, di reject oleh MA200 supaya bisa membuat lower low. Dan otomatis ya, ini bukan untuk kripto saja, ada penurunan kemarin, tapi untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones pun merasakan hal-hal yang cukup mirip, ya sama-sama melemah. Karena sekali lagi korelasi negatif dengan indeks dolar, ya alias kalau indeks dolar turun, risk on naik, ya. Kalau DXY naik, risk on turun. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan semua TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan. Ya, kita bisa mendapatkan bonus sebesar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini. Ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR. Dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple. Dan yang gue suka adalah biasanya ya, kalau untuk mengundang teman, kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC, terus trade, baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral, lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade, lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran KYC, deposit, dan first trade. Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta. Jadi kurang lebih seperti itu dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya.
Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Oke, jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini dan kalian tinggal ikuti saja dan bisa memenangkan hadiah sebesar 200.000 BIDR ya. Nah, jadi caranya simple, basic, tinggal kalian daftar saja ke formulir surveinya lalu melakukan first read. That's it ya. Dan sebelum mau ikutan, gue sarankan untuk baca dulu semua syarat ketentuannya. Apabila cocok, monggo ikutan. Jadi kurang lebih seperti itu dari Binance pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin lagi-lagi posisi long yang kemarin kita dapatkan dari tanggal 2 Desember ya, karena terjadi retest 1, retest 2 di sini udah kena TP ya. Minimal yang konservatif, yang agresif belum kena sayangnya ya. Nah, buat yang konservatif kemarin harusnya kan di sekitar 17.300. Ya, kemarin sudah sampai di 17.400-an. Berarti ya harusnya udah kena kalau lu pasang ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih Bang? Ini kan mulai retest lagi nih ya, kemarin retest lagi. Kalau hari ini kalau sampai hari ini kejadian konfirmasi, apakah kita buka posisi long lagi atau enggak? Boleh aja ya, tapi lebih optional ya, karena kemarin kan udah dapat nih target TP-nya. Buat lo yang kemarin ketinggalan mungkin boleh pertimbangkan untuk sekarang buka. Karena kalau kita di sini Bollinger Band-nya sudah semakin membesar ya. Jadi buat kalian yang ingin buka posisi long, bisa pertimbangkan untuk buka pending order di harga 16.908 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk target TP-nya sama kayak kemarin ya. Target TP konservatif ya sama tapi sedikit berubah karena ini kan si Bollinger-nya gerak ya. Nah, berarti hari ini target TP konservatifnya adalah di 17.352. Sementara agresifnya di 17.621. Ya, jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita ada dua skenario ya. Skenario bullish kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa buka posisi short dengan target TP di 16.908. Nah, untuk posisi short yang cenderung bearish ya, kita bisa pertimbangkan apabila dia malah jebol ke bawah, retest 1, retest 2. Nah, kalau seperti ini ya, ada dua juga target TP-nya. Target TP konservatif di EMA20, target TP yang lebih agresif ya di 16.282. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Dan untuk posisi spotnya masih sama di MA20 dan yang kemarin udah kena nih harusnya ya. Berarti digeser sedikit ke bawah. Yang pertama di MA20 dan yang kedua di 16.282. Oke, dan selanjutnya kita ke Ethereum dan kita bisa lihat di sini ternyata Ethereum gagal mempertahankan 1276. Di mana kemarin daily close tipis pada tanggal 4 Desember kurang kuat ternyata ya untuk membuat Ethereum kembali bertahan di atas dari struktur tersebut. Nah, jadi untuk sekarang dia jebol lagi ke bawah dan sekarang price range-nya ada di antara 1276 dengan 1242. Oke, sekarang setupnya gimana? Ya, setup yang mungkin sekarang bisa dua-duanya karena di tengah-tengah ya. Tinggal kita tunggu dia retest ke resisten atau retest ke support ya. Nah, apabila dia retest ke resisten, ya retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 1276 dengan target TP di 1242, yaitu untuk posisi short. Untuk posisi long, tinggal kita balik saja apabila ternyata dia retest 1, retest 2 di 1242, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1276. Ya, jadi sekali lagi, ini sebenarnya adalah price range yang yang sekarang kita ada ya. Nah, jadi itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya lo bisa pertimbangkan antara di 1242 ini sebagai buy limit pertama dan buy limit kedua kalian bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 1214. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot dan futures untuk Ethereum. Sekali lagi, gue ingatkan untuk posisi spot ya semua untuk BTC, Ethereum dan lain-lain itu untuk jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa seminggu 2 minggu profit dan TP. Ya no. Ini untuk ya minimal kita hold bulanan sampai tahunan.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom, dan Atom kita bisa lihat nyaris membuat doji ya. Walaupun masih ada sedikit bodinya, jadi masih disebutin nyaris. Nah, kalau kita lihat kemarin dia retest $10 lebih 57 sen, tapi sayangnya belum terjadi konfirmasi kemarin ya. Jadi otomatis kita nggak punya posisi long. Nah, tetapi karena kemarin retest 1, maka hari ini lu bisa pertimbangkan untuk buka pending order posisi long di $10 lebih 20 sen. Ya, sekali lagi, lu bisa pending order aja, jangan lu liatin ya, jangan lu liatin terus chartnya, nggak perlu. Lu buka pending order atau limit ya. Bahasa kriptonya gue masih kebiasaan ngomongnya pending ya, pending order. Sebenarnya sama aja itu kayak limit order. Lu pasang di $10 lebih 20 sen, nanti dia otomatis buka posisinya dan tinggal lu tunggu target TP. Nah, target TP-nya tentunya adalah di $10 lebih 57 sen. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif, boleh pertimbangkan di sini, $10 lebih 36 sen. Karena ini adalah struktur resisten yang kemarin mereject Atom ya. Jebol sampai ke MA20. Jadi ini juga sebenarnya bisa ya, kita buat aja target TP konservatifnya di sini. Jadi konservatif di $10 lebih 36 sen, yang lebih agresif di $10 lebih 57 sen. Ya, bahkan kalau kita lihat hari ini juga sedang di retest. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita lihat apabila dia retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Target TP-nya yang konservatif di $10.36 sen, yang lebih agresif di $10 lebih 20 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Untuk posisi spotnya bisa pertimbangkan di EMA20 atau di $9 lebih 88 sen. Oke, dan selanjutnya kita ke XRP, dan untuk XRP sayangnya ya, walaupun daily close-nya masih di atas dari MA200, tapi pada hari ini sedang ke bawah ya, harga running price-nya masih di bawah. Gimana nih Bang? Cut loss nggak? Tenang, tunggu dulu aja ya. Tunggu dulu sampai besok jam 7 pagi. Kita lihat apakah XRP masih di atas, atau lebih tepatnya daily close di atas atau di bawah dari 38 sen. Andaikan dia close di bawah dari 38 sen, ya sudah. Itu artinya waktunya kita untuk cut loss. Ya, jadi sekali lagi, reminder, ya, futures market itu nggak selalu semuanya manis, ya. Seringkali kita juga harus melakukan cut loss. Tapi itu penting, ya. Kita harus ngerti kapan kita cut loss, karena kalau kita nggak cut loss juga, malah lebih bahaya. Kadang-kadang kita bisa keterusan, ketarik terus gitu secara kerugian kita, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long kemarin. Andaikan besok ternyata XRP daily close-nya di bawah dari 38 sen, kita bisa pertimbangkan untuk ini setup posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, otomatis setelah itu kita bisa buka posisi short. Target TP-nya ada sebenarnya di 33 sen, tapi itu masuknya ke TP agresif ya. TP yang konservatif kita bisa pertimbangkan di sini, yaitu di 36 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, dan untuk posisi spotnya mungkin lu bisa pertimbangkan di 36 sen ya. Oke, dan untuk Cardano ya, posisi short yang kemarin kita bahas, buat lu yang kemarin lupa mungkin pasang di EMA20 ya, nggak apa-apa, aman. Karena buat lo yang lupa kemarin tetap dapat juga ya. Nah, jadi overall posisi shortnya oke ya, profitable. Dan kalau lo ternyata lupa dan geser ke hari ini, target TP-nya berarti profitnya sedikit lebih besar di 2,24% ya. Nggak signifikan tapi oke lah ya. Nah, kalau kita lihat sekarang Cardano ini terjepit di antara MA20 dengan struktur 32 sen. Sudah beberapa hari di daerah situ terus. Nah, gimana nih Bang? Kan posisi long harusnya kayaknya udah bisa ini nih. Udah dapat, karena kalau lo ngikutin MA20 retest 1, retest 2. Cukup kuat nggak? Sebenarnya lumayan oke secara setup. Nggak jelek-jelek amat lah ya. Jadi buat lo yang sudah punya posisi long, sekarang dalam kondisi sedikit profit. Ya, profitnya sebesar ya 0,78% ya. Nah, jadi kalau buat lo yang nggak tahu gimana dapat posisi longnya, karena kemarin kita bisa lihat retest 1, sebenarnya retest 1 di sini, retest 1, retest 2. Nah, tapi kalau lo kemarin ketinggalan di sini, ya retestnya bisa juga di sini. Jadi ya intinya udah punya posisi long. Nah, target TP-nya sih gue sih cenderung simpel-simpel aja ya, nggak terlalu muluk-muluk. Target TP-nya adalah di 32 sen. Ya. Untuk posisi short-nya ya kalau lo mau lakuin lagi juga boleh. Tapi ya kalau kita lihat udah lumayan deketan terus, jadi ya sekarang fokus di posisi long dulu aja.
Untuk posisi spotnya masih sama, yaitu di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue harus ingatkan jangan pakai uang panas, itu aturan pertama ya. Setelah itu baru jangan sampai over leverage. Dua itu lu kuasai sebelum TA dan lain-lain. Itu bisa sangat membantu ya, karena gue udah lihat banyak banget trader yang ngerti banget TA, ngerti banget fundamental, jebol karena itu. Balik lagi ke uang panas dan tidak ya ini. Bukan tidak, tapi lebih tepatnya dia over leverage ya. Karena dua itu adalah pembunuh nomor satu dari portofolio yang hijau. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.